Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu, NPM 0117065411, kelas manajemen 6 pagi B. Saya akan mereview materi manajemen risiko pada pertemuan ke-12, yaitu tentang simulasi the risk. Risiko dalam perencanaan itu masih kemungkinan, namun mengelola risiko itu sama dengan mengelola entitas manajemen yang lain atau keperluan manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Contoh, dalam persaingan dua perusahaan yang bersaing menjadi rival dalam kompetisi persaingan pasar. Kompetisi ini penuh dengan risiko dan ancaman kepada kedua pihak. Kompetensi tidak ada ujungnya, hingga kompetisi ini bisa memberikan manfaat, yaitu memaksimalkan sumber daya, daya pikir, daya intelektualitas, dan daya energi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, baik berupa barang atau jasa. Dalam sebuah merencanakan risiko, melakukan koordinasi dengan berbagai divisi dan membicarakan segala sesuatu, mulai dari hal yang kecil, yaitu tentang kepentingan jangka pendek, sampai hal yang besar tentang goals akan seperti apa jangka panjangnya, bagaimana mempertahankan kualitas dan kinerja organisasi. Contoh, kasus energi migas. Sektor energi migas yang berkonsep hulu dan hilir ini. Dari perusahaan hulu dilakukan eksplorasi risiko terbesar. Dari eksplorasi migas adalah tidak menemukan cadangan migas atau salah dalam melakukan perhitungan tentang adanya kandungan cadangan yang ada dalam perut bumi. Risiko tersebut tidak bisa dihindari dan tidak bisa diasuransikan, hanya bisa dikurangi dampaknya, meminimalisir kerugiannya. Risiko lain seperti masalah yang sangat kompleks dan pelik dalam birokrasi. Birokrasi untuk perusahaan hulu migas harus sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan izin dari tokoh masyarakat. Risiko yang biasa terjadi yaitu risiko kegagalan eksplorasi, risiko dampak sosial, dan selain risiko kerugian, ada risiko yang sangat tinggi, yaitu risiko keselamatan para pekerja. Teknologi akan dimaksimalkan untuk risiko yang akan terjadi, mulai dari teknologi sensor, teknologi 3 dimensi untuk simulasi jika ada kejadian darurat, teknologi informasi sistem peringatan dini. Selain sektor hulu, ada sektor hilir di mana produksi sampai menjadi bahan bakar yang siap untuk didistribusikan dan dijual ke pengguna akhir. Kemampuan teknis dan konseptualnya diminta untuk menyeimbangkan langkah eksploitasi dan eksplorasi. Dengan menyeimbangkan dua hal tersebut menjadi langkah awal mengelola risiko. Teori manajemen risiko dalam peluang dan ancaman. Contoh, lembaga keuangan yang tadinya manfaatnya besar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan, baik pembangunan daerah atau nasional. Lembaga keuangan ini bernama Koperasi Simpan Pinjam. Manajemen risiko berpikir tentang kemungkinan terburuk dari sebuah isu, dikembangkan sampai kemungkinan yang paling buruk sehingga bisa menentukan pengelolaan yang paling maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Stats tentang manajemen risiko berupa ancaman menjadi peluang. Sebagai pelaku atau akademisi yang nantinya akan menjadi pelaku, lihat pada sisi yang paling substansi bahwa pekerjaan itu penting, peluang itu penting, dan mencari peluang itu penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu menciptakan peluang dan menambahkan kemampuan dan potensi. Sekian review pada materi pertemuan ke-12 ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.